Oke, sudah disiapkan untuk perekamannya. Nah, sekarang kita mulai ya untuk proses perhitungan optimasinya. Nah, solvernya sudah muncul. Kita klik menu solver. Nah, menu solver ini akan muncul kalau kita klik ya, dia seperti pop-up window seperti ini ya, yang akan muncul. Di sini ada solver parameters, ada set objective, to, dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, kita mulai dari atas dulu ya. Di sini ada perintah set objective ya. Set objective ini adalah fungsi tujuan yang akan kita optimalkan ya. Nah, tadi di sini kita sudah taruh ya fungsi persamaan atau persamaan fungsi tujuan itu di kolom B6. Nah, sehingga nanti kita tinggal klik saja di kolom B6 ini karena tadi kita sudah tuliskan rumusnya ya. Nah, maka kita sorot saja ya kursornya ini ke kolom B6 sampai ada kotak garis putus-putus ini. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya B6. Oke. Lalu fungsi objektif ini akan kita apakan? Mau kita maksimalkan atau minimalkan gitu ya. Atau misalnya mau kita set misalnya berapa? $21, $20 atau apa. Ya, yang kita inginkan adalah optimalkan menjadi yang minimal. Maka kita pilih min. Ya, jangan max, min ya karena biaya ini. Kalau biaya pasti diminimalkan, kalau keuntungan dimaksimalkan ya. Oke, terus udah kita pilih minimize. Ini by changing variable cells. Ini dengan mengubah variable cellnya yang mana? Nah, ini variable cellnya nih. Jadi kita klik dan tahan, lalu kita geser ya sampai sel B2, B3, B4 ini berada di area kotak garis putus-putus seperti ini ya. Nah, artinya ini kita mengubah-ubah variabel X1, X2, X3 atau di Excel ini B2, B3, B4 ini untuk menemukan objektif yang optimal nanti, yang paling minimal. Nanti berapa angkanya dia akan menghitung, melakukan iterasi atau perhitungan berulang ya. Seperti itu. Oke, ya, itu variabel cell yang kita atur, kita ubah-ubah ya angkanya nanti atau hasilnya. Nah, sekarang adalah kita men-set constraint atau fungsi batasannya. Nah, ini kan tadi sudah kita tuliskan nih, persamaan sisi kiri dan persamaan sisi kanan. Nah, ini biar nggak bingung saya delete dulu. Saya mulai dari awal. Nah, ini seperti kita menuliskan di atas kertas persamaan matematis sebetulnya. Cuma tadi kan sudah kita set dulu, sudah kita set up layoutnya, tinggal kita masukkan saja. Nah, yang pertama adalah kita masukkan fungsi batasan untuk karbohidrat. Nah terlihat teman-teman di sini ada pop-up windows, ada add constraint. Nah, di sini ada cell reference, ada constraint, kemudian ada tandanya di sini. Nah, ini menandakan apa? Kolom yang cell reference ini adalah persamaan ruas kiri, lalu constraint ini adalah persamaan ruas kanan, dan ini adalah tandanya, tanda dari persamaan atau pertidaksamaan. Oke, sekarang kita mulai yang karbohidrat ya. Tadi persamaan kiri untuk karbohidrat sudah kita tuliskan di kolom B8. Nah, maka kita sorot saja ke sini, kita klik, lalu kita masukkan enter. Nah, lalu tadi syaratnya adalah lebih besar sama dengan. Constraint-nya yang di sini ya, ini jangan ditulis 50 tapi kita sorot ke sel yang di sini ya. Persamaan sisi kanan 50. Oke, kalau sudah oke. Nah, maka fungsi batasan yang pertama sudah masuk ya untuk yang karbohidrat. Nah, lalu kita lakukan lagi untuk yang protein. Yang protein sama ya, bahwa ruas kiri lebih besar dari ruas kanannya. Oke, ini kita oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang protein, yang tadi lemak ya, sekarang yang protein. Ruas kiri lebih besar sama dengan ruas kanannya. Lalu oke. Nah, sekarang ketiga fungsi batasan ini sudah masuk semua. Oke. Lalu tadi syarat yang ada lagi syarat bahwa variabel X1 sampai X3 ini kan harus positif ya atau lebih besar sama dengan 0. Maka di sini
ada pilihan make unconstrained variable non negatif ya. Maka di sini variabel yang bukan menjadi variabel pembatas, artinya variabel utama di sini itu dibuat menjadi non negatif atau positif ya. Maka di sini dia akan menghitung semua daerah di bilangan bulat bukan bilangan bulat, semua bilangan real positif gitu ya. Jadi yang negatif dia nggak hitung gitu ya, dia hanya akan menghitung bilangan real positif mulai dari 0 ya, seperti itu. Lalu metode yang akan kita gunakan untuk perhitungan ini adalah simplex linear programming ya. Nah, simplex linear programming karena kita menggunakan persamaan-persamaan yang linear. Kalau kita nanti persamaan kuadratik ini bisa pakai yang non linear ya. Kita fokus dulu ke simplex linear programming. Oke. Nah, sudah kita pilih simplex LP, semua kita cek ini betul, fungsi tujuannya betul, minimize, variabelnya betul, constraint-nya udah masuk semua, ini juga harus positif ya. Maka tinggal kita klik solve ya, solve ya. Nah, lalu ini kita klik OK, keep solver solution. Oke. Nah, tadi yang sel-sel kosong sekarang terisi ya. Yang di sini tadi kosong, yang sudah kita setup ini sekarang terisi. Nah, terisi dengan apa? Dengan angka-angka hasil optimasi, teman-teman. Ya. Bahwa ini adalah angka optimal yang solver hitung untuk ya membuat fungsi tujuan biaya bahan baku tadi yang paling kecil dari semua kemungkinan yang ada ya, selama dia memenuhi syarat batasan ini ya. Jadi dia menggunakan tepung terigu itu sebanyak 3,083 kg, gula 0,958 kg, lemak itu 1,333 kg. Nah, dengan kombinasi bahan ini dia akan ya, menghasilkan produk dengan total biaya yang paling minim sebesar $21,875 ya. Dengan persyaratannya terpenuhi bahwa setiap produk yang dihasilkan ini karbohidratnya akan memenuhi 50